Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil afdali amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kegiatan rutin kita yang kita laksanakan setiap malam Sabtu setelah sholat maghrib sampai dengan tiba waktu sholat isya. Pada pertemuan kemarin kita sampai membahas tentang sebuah hadis, yaitu dari Ibnu Asakir dan Ad-Dailami. Kita ulang sedikit, yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Khayyira Sulaiman alaihi salam bainal mal wal mulki wal ilmi fakhtara al ilmi fa'utiya al mulk wal mal li ikhtiyarihi al ilm. Artinya, Nabi Sulaiman disuruh memilih antara harta, kerajaan dan ilmu. Maka beliau memilih ilmu, karenanya ia diberikan pula kerajaan dan harta. Ini kemarin sudah disampaikan, mengulang sedikit, mengingatkan bahwa ketika Nabi Sulaiman diminta untuk memilih terhadap 3 perkara. Yang pertama disuruh memilih harta, yang kedua disuruh memilih kerajaan, dan yang ketiga disuruh memilih ilmu. Artinya, Sulaiman, pian handak emas kah, handak perak kah, handak batu bara kah, misalnya kan, handak gunung emas kah, tahu nggak? Atau batu bara, atau handak minyak misalnya, handak jadi bos apa misalnya nih, ditawari, karena ditawari harta. Nah, kemudian juga ditawari jabatan, kekuasaan, hendak jadi penguasa apa, hendak jadi raja apa, ditawari. Kemudian yang ketiga ditawari ilmu, pilih antara 3, hendak harta, hendak jabatan, ataukah hendak ilmu. Tetapi ternyata yang dipilih oleh Nabi Sulaiman bukan pilihan yang pertama, karena pertama disuruh harta, yang kedua kerajaan, yaitu kekuasaan, jabatan, yang ketiga ilmu. Nah, kalau kita kira-kira yang pertama tuh nyata dapat harta, ya misalnya kaplingan batu bara di mana misalnya, nah pilih. Tapi Nabi Sulaiman kada. Kemudian jabatan, kekuasaan, kada target sidin. Ternyata yang dipilih sidin adalah ilmu. Ternyata efek dari memilih ilmu ini beliau dapatkan semuanya. Nah, pilih ilmu, ternyata harta juga dapat diberikan Allah, dan juga kekuasaan juga diberikan oleh Allah. Maka dari itu dalam manaqib Guru Sekumpul, Sidin pun pernah disuruh memilih 2 pilihan. Karena orang tua Sidin termasuk orang yang sakit pada waktu itu kan, disuruh memilih, Guru Sekumpul disuruh memilih hendak begawi kah, ataukah hendak sekolah. Sekolah dalam artian mondok pesantren menuntut ilmu. Ternyata yang dipilih Sidin, walaupun hidup dalam serba kekurangan, yang dipilih bukan memilih kerjaan begawi, tetapi dipilih Sidin adalah ilmu. Ternyata ketika Sidin memilih ilmu, yang terjadi apa? Harta juga ada, dapat. Bedanya kayak ini Nabi Sulaiman, dapat ilmunya dapat, hartanya dapat, kekuasaannya dapat.
Kalau seandainya kita pilih jabatan misalnya, bisa jadi jabatan itu menghilangkan harta dan ilmu kita. Kita pilih jabatan, sibuk dengan jabatan kita. Ya, kalau artinya yang biasanya terbiasa membuka-buka buku, baca-baca buku, baca-baca kitab, literatur, kadang terbaca lagi, hilang sedikit demi sedikit. Nah, begitu juga dengan harta misalnya, sibuk ngurusi harta, akhirnya ilmunya juga hilang. Maka dari itu Nabi Sulaiman di sini memilih ilmu. Akhirnya dengan ilmu itu belajar dan terus belajar, akhirnya bisa mendapatkan harta dan kerajaan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ini lanjut, itu yang minggu kemarin. Ibnu Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, al-ulama warasatul anbiya yuhibbuhum ahlus sama wa yastaghfiru lahum hita fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Artinya ulama adalah pewaris para nabi. Mereka dicintai oleh penghuni langit, dan ikan-ikan di laut memohonkan ampun untuk mereka apabila mereka mati atau meninggal dunia sampai pada hari kiamat. Jadi kita masih membahas tentang masalah ilmu. Mudah-mudahan dengan membahas masalah ilmu ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Ini ya, Nabi, para ulama itulah pewaris para nabi. Mereka tidak hanya dicintai oleh penduduk dunia, tidak hanya dicintai oleh penduduk yang ada di bumi, namun juga dicintai oleh penghuni langit. Para malaikat pun senang, para malaikat suka terhadap orang-orang yang berilmu. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Para ulama ini pun ikan-ikan di laut. Nah, berapa banyak tuh? Ikan teri, ikan kakap, ikan tongkol, nah, semua ikan paus, ya kan? Nama-nama ikannya hafal siapa nih? Presiden Jokowi ya. Karena Presiden Jokowi nakonin nama-nama ikan. Nama ikan sapat. Nah, ikan-ikan di laut memohonkan ampun untuk mereka apabila mereka telah meninggal dunia. Anda bayangkan nih, luar biasanya ulama ini. Ketika Sidin meninggal dunia pun ternyata bukan hanya orang yang ziarah ke kubur Sidin memohonkan ampun terhadap Sidin, ya toh? Tidak hanya kaum muslimin, tidak hanya umat-umat yang beriman, tidak hanya murid-murid Sidin, tidak hanya pengikut-pengikut Sidin yang mendoakan Sidin walaupun sudah meninggal dunia untuk diampuni dosa-dosanya, tetapi nah ini ikan-ikan yang di laut pun di sini disebutkan memohonkan ampun untuk para ulama sampai hari kiamat. Nah, untungnya lah, untung jadi orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang didoakan oleh malaikat, didoakan oleh ikan-ikan di laut sampai hari kiamat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Kada tahu ada kisah kalau tuh yang di video viral itu seorang penggali kubur tuh. Nah, penggali kubur ternyata pada waktu menggali kubur itu ada seorang wanita mengantarkan anaknya. Ternyata pada waktu menggali kubur selesai memasukkan mayat ke dalam kubur. Nah, masukkan mayat ke dalam kubur. Ternyata pada waktu memasukkan mayat ke dalam kubur tadi yang meninggal tadi, Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab. Bukakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi penggali kubur tadi kau melihat. Yang dilihat Sidin apa? Yang dilihat Sidin pada waktu memasukkan mayit tadi ke dalam liang lahat dalam kubur, ternyata Sidin dibukakan oleh Allah melihat Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Melihat kenyataan seperti itu, penggali kubur ini langsung pingsan.
Nah, jadi pas sudah bangun sadar ditakoni, kenapa jadi pingsan? Yang menyaksikan ini kan, lalu bekesah. Lalu nang melihat ini kada percaya, bah mungkin itu halusinasi aja, iya kan? Halusinasi aja. Nah, halusinasi sehingga melihat nang macam-macam pingsan. Dan ternyata tidak percaya orang, karena orangnya biasa-biasa aja nih, bukan orang alim, bukan siapa-siapa, penggali kubur. Ketika menggali kubur, ternyata Allah sebenarnya memperlihatkan di situ ada taman surga terhadap orang yang dikubur tadi tempatnya. Nah, sudah berlalu, kemudian beberapa waktu lagi datang lagi mayit sama yang seorang ibu tadi itu juga mengantarkan lagi. Ketika masuk ke dalam liang kubur, sama yang dilihat, dibukakan Allah lagi hijab sehingga melihat taman surga lagi. Karena pertama sudah pernah melihat, kada terkejut lagi nih, ya kan? Karena nervous lagi. Yang kedua kada terkejut lagi sehingga kada pingsan. Nah, kada pingsan, melihat lagi sidin taman surga. Lalu waktu itu diselesaikan pekuburan. Setelah selesai melihat orang tuanya mamanya. Nah, dia didatangi, lalu diceritakan, hai ibu, ulun ini bahasa kita aja lah. Ulun ini melihat ini siapa yang pian antar berdua ini. Pada waktu pertama salam pian antar, pada waktu yang kedua ini pian jo yang mengantar. Dia mamanya kenapa gerang? Bahasa kita adalah. Sebab pada waktu yang pertama tadi, yang dulu, pada waktu pian mengantar orang yang dikuburkan pertama di situ, ulun ini melihat Allah Subhanahu wa taala membukakan Raudatul Jannah, taman-taman surga. Nah, kemudian yang kedua ini pulang gali kubur tadi, ulun ini melihat pulang. Ternyata Allah bukakan lagi taman-taman surga tadi, Allah perlihatkan. Sementara yang lain tidak melihat. Lalu sidin bertakun, ini siapa? Nah, lalu dia ibu-ibu tadi itu anak ulun keduanya. Lalu ditakuni oleh penggali kubur tadi, kalau nangka itu apa amalan? Nah, apa amal anak pian berdua ini sehingga anak pian berdua ini Allah perlihatkan lawan ulun di taman surga? Lalu jasidin apa? Yang pertama, jasidin anakku yang meninggal pertama itu adalah anakku yang rajin menuntut ilmu. Artinya ketujuh, ke majelis taklim, hadir duduk, haus akan ilmu. Jadi gaweannya nuntut ilmu aja, nuntut ilmu di mana ada majelis hadir, Itu gaweannya sampai meninggal dunia. Kalau nang ke itu yang kedua itu kan nanti apa juga amalannya. Nah, yang kedua ini ya ibunya tadi, inilah nang mengongkosi nang seekor meninggal dunia tadi, inya menduiti apa keperluannya, kitab-kitabnya, buku-bukunya, transportasinya dan sebagainya, bajunya, alat tulis dan sebagainya. Dialah yang mengongkosi lillahi ta'ala. Ternyata itulah gambaran orang yang menuntut ilmu diperlihatkan Allah seperti itu, dan juga orang yang memudahkan orang lain untuk menuntut ilmu. Memudahkan itu macam-macam kan, bisa memfasilitasi. Misalnya kekanakan diberi duit, termasuk kita menjadi anak sekolah itulah, kita kan ongkosi itu, anak pesantren kita ongkosi, walaupun kita ada duit juga diusahakan nanti apa caranya anak kita bisa beli kitab untuk menuntut ilmu agama. Nah, bisa jadi kalau anak-anak kita bujur-bujur menuntut ilmu, bisa jadi nanti Allah akan bukakan juga pintu kelihatan Raudatul Jannah tadi, namun surga. Dan ternyata umur penggali kubur tadi itu kisaran antara 45 sampai 50. Ulun lupa namanya. Nah, setelah kejadian itu yang terjadi apa? Setelah kejadian itu yang terjadi, karena penggali kubur melihat langsung, Allah bukakan penglihatan dinding pemisah tadi taman surga, sehingga sidin memutuskan untuk berhenti menggali kubur. Apa digawi sidin? Gawi sidin akhirnya mencari ilmu antara umur 45 sampai 50 tahun umur sidin tuh. Umur sudah situlah 40 tahun sampai 50 tahun sudah tuh. Tapi tetap masih menuntut ilmu, akhirnya menjadi orang yang
orang yang alim. Bahkan tidak hanya sidin yang penggali kubur tadi, bahkan anak sampai cucu sidin sampai jadi orang alim ulun, lupa namanya. Nah, orangnya terkenal alim ulama. Nah, ini salah satu keutamaan dari kita, itu hanya memfasilitasi, itulah memfasilitasi, dibukakan Allah seperti itu, apalagi orang yang benar-benar menuntut ilmu karena lillahi ta'ala. Kemudian lagi Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Artinya orang yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi baik, niscaya dikaruniai oleh Allah pemahaman di dalam bidang agama. Nah, jadi kalau orang itu hendak Allah menjadikan orang itu menjadi baik, maka Allah mudahkan bagi dia untuk memahami dalam masalah bidang agama. Kalau kita kada paham-paham juga misalnya ilmu agama kan, berarti belum diberikan ini ya Allah. Nah, ini ya Nabi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi baik, niscaya dikaruniai pemahaman dalam bidang agama, minimal ketujuh duduk di majelis ilmu. Misalnya di TV juga, melihat TV juga, berarti ketujuh mendengar ceramah di TV. Membuka HP juga berarti ketujuh mendengar ceramah di HP. Tapi hati-hati, kalau lewat Google atau YouTube, pilih ustadz-ustadz yang tidak kontroversial lah, karena macam-macam ini kan aliran. Kalau bisa menyaring, nah itu susah. Makanya ini kita di sini ulun sengaja minta tukarakan Yasin ini. Ya, Yasin ini kenapa? Kalau orang paham melihat Yasin aja di sini nih, Yasin ini nih, melihat Yasin ada di sini, orang paham, oh berarti di sini kada lepas daripada pemilik Yasin. Siapa pemiliknya ini? Guru Sukumpul. Makanya dari itu kita usahakan supaya jangan dimasuki oleh paham-paham yang kada jelas. Makanya ini kalau orang paham ini amalan-amalan di Sukumpul nih, ya yang di sini rata-rata diamalkan di mushola Ar-Raudhah Sukumpul, Ratibul Hadad, Ratibul Atas. Bahkan di situ Yasin, Tabarak dan Waqiah senantiasa dibaca. Mudah-mudahan nanti kita pelan-pelan juga bisa mencontoh apa yang dilaksanakan di sana. Kemudian At-Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma 'ubidallahu bi syai'in afdalu minal fiqhi fid din, wa la faqihu wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Wa li kulli syai'in 'imadun wa 'imadu hadzal din hadzal dinil fiqh." Artinya, tiada jalan yang lebih baik untuk menyembah Allah melebihi pemahaman di dalam bidang agama. Seorang yang faqih, alim di bidang agama lebih berat bagi syaitan dibanding dengan 1000 abid. Abid itu orang yang ahli ibadah. Jadi, Nabi di sini seorang yang faqih, yang paham terhadap masalah agama, itu lebih berat digoda oleh setan dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah. Nah, ini perbandingannya nih. Orang itu ahli ibadah, tapi ilmunya pas-pasan aja misalnya kan. Nah, dibandingkan dengan orang yang berilmu, itu bagaikan 1:1000 susahnya setan untuk menggoda orang yang berilmu. Nah, segala sesuatu itu ada tiangnya, dan tiang agama itu adalah ilmu fikih, yaitu ilmu agama. Kemudian Ibnu Bukhari meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu, "Rak'atani min alim afdalu min sab'in rak'atan min khairin min ghairi alim." Ulangi lah. Rak'atani min alim afdalu min sab'ina rak'atan min ghairi alim. Artinya 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang alim. Ini sholat nih. Sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh 2 orang yang alim,
itu lebih utama dibandingkan 70 rakaat dari orang yang tidak alim. Nah, ini perbandingan ya. Perbandingan orang yang berilmu menggawi sholat 2 rakaat saja itu lebih afdal dibandingkan, lebih utama dibandingkan dengan 70 rakaat orang yang tidak alim. Nah, 2 banding 70, luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan dengan riwayat-riwayat ini membuat kita semakin haus akan ilmu agama. Karena yang kisah penggali kubur tadi kan umur 40 tahun lebih, Sidin ternyata sadar meninggalkan aktivitas yang lain khusus menuntut ilmu, akhirnya menjadi orang yang alim. Tidak hanya Sidin yang alim, tapi anak dan cucu Sidin juga menjadi orang yang alim. Kemudian lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khiyaru ummati ulama'uha khairu ulamaiha ruhama'uha ala wa inna Allah ta'ala la yaghfiru lil 'alim 40 dhanban qabla an yaghfira lil jahil dhanban wahida ala wa innal 'alim ar-rahim yaji'u yawmal qiyamah wa inna nurahu qad adha'a yamshi fihi ma bainal masyriqi wal maghrib kama yadhi'ul kawkabud durri. Artinya orang-orang yang terbaik dari umatku adalah ulamanya. Jadi Nabi yang terbaik di antara umat-umatku adalah ulamanya. Dan sebaik-baik ulamanya adalah yang bersifat pengasih. Artinya ulama yang kada pelit. Nah, kada pelit terhadap ilmu. Pelit itu macam-macam lah. Bisa jadi diundang orang misalnya ceramah di sini, tapi kada ada amplopnya, ada akun. Berarti itu masuk pelit kira-kira. Ya lah. Tapi misalnya ada amplopnya ganal, nah sudah. Tapi kada ada di sini. Tuh di negara lain mungkin lah. Nah, belanja kada amplop, kada mau hadir, ya Allah, koler, berarti itu termasuk kategori pelit. Nah, ini nanti ada pembahasannya di situ. Bersifat pengasih, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mengaruniakan ampunan kepada seorang alim sebanyak 40 dosa sebelum mengampuni 1 dosa kepada orang yang bodoh. Nah, ini perbandingannya pulang nih. Allah mengampuni dosa seorang yang alim sebanyak 40. Perbandingannya orang yang bodoh cuma 1. Nah, jauhnya 40 banding 1. Misalnya ada orang alim minta ampun, ya Allah. Orang yang kada alim minta ampun. Ini ampunan dosanya 40 diampuni, sementara yang kada alim cuma 1. Lewat 36 perasaan. Ketahuilah bahwasanya seorang yang alim yang pengasih akan datang pada hari kiamat, yang mana cahayanya akan menerangi jalannya sampai antara penjuru timur dan penjuru barat. Artinya dari timur ke barat bercahaya. Nah, baginya bintang terang yang bercahaya, bagaikan bintang terang bercahaya. Ini cahaya orang yang berilmu. Kemudian idza matal alim sawwarallahu ilmahu fi qabrihi yu'nisuhu ila yaumil qiyamah wa yudra'u anhu hawamal ard. Apabila telah wafat seorang yang alim, maka Allah akan menjelmakan ilmunya di kuburnya. Nah, ilmunya di dalam kubur menemaninya, kemudian menguburnya hingga hari kiamat dan menyingkirkan darinya segala binatang tanah. Artinya kalau orang yang meninggal dunia, maka binatang tanah, cacing atau apa dalamnya kan, atau kalajengking, atau misalnya ada ular juga atau ulat dan sebagainya, itu tidak akan mendekat kepada orang yang alim sampai kepada hari kiamat. Kemudian lagi Abu Syekh dan Ad-Dailami meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza tama'al 'alim wal 'abidu 'ala sirat qila lil 'abid udkhulil jannah fatan'am bi'ibadatik wa qila lil 'alim kib huna fashfa' liman ahbabta fa innaka la tashfa'u li hadin illa syafi'at faqama maqamal anbiya.
apabila berkumpul antara seorang alim dan ahli ibadah di jembatan titian. Ini ada orang alim berkumpul di jembatan dengan ahli ibadah, maka akan dikatakan kepada ahli ibadah, ini ahli ibadah dikatakan di Shirathul Mustaqim nih, masuklah ke dalam surga. Nah, jadi orang yang ahli ibadah disuruh dulu masuk ke dalam surga. Dan bersenang-senanglah melalui ibadah engkau. Nah, jadi disuruh bersenang-senang dengan ibadah engkau masuk ke dalam surga. Nah, lalu dikatakan kepada si alim tadi, kepada si alim dikatakan tetaplah di sini. Nah, ternyata si alim kada disuruh masuk surga. Yang disuruh masuk surga pada dulu siapa? Ahli ibadah. Tapi jangan sampai di sini. Sampai sini pemahamannya. Nah, masuklah ke dalam surga dan bersenang-senanglah melalui ibadah engkau. Lalu dikatakan kepada si alim, tetaplah di sini. Berikanlah syafaat kepada orang-orang yang engkau cintai. Oh, ternyata Allah tidak memasukkan ke dalam surga seorang alim tadi. Ahli ibadah disuruh masuk dahulu, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, ahli ibadah masuk surga surangan, artinya kada berbawaan. Tapi si alim tadi disuruh sini aja dulu, bagaimana? Nah, di sini bagaimana? Disuruh untuk memberikan syafaat terhadap orang yang engkau cintai. Nah, maka dari itu kita banyak-banyak mendekat dengan orang yang berilmu, orang yang alim. Mudah-mudahan kita dicintai oleh si Sidin. Kalau kita dicintai Sidin, kalau Sidin memberikan syafaat, Sidin ingatan kita diberikan syafaat oleh Sidin. Memberi syafaat kepada seorang, niscaya syafaat engkau akan diterima. Nah, diterima syafaatnya. Maka ia bangkit berperan seperti para nabi. Nah, berdiri orang alim tadi berperan seperti orang nabi, seperti nabi. Jadi memberikan syafaat siapa-siapa yang dicintai. Nah, misalnya kita dekat dengan guru sekumpul, Sidin masuk surga kan? Sidin memberikan syafaat terhadap orang-orang yang Sidin cintai. Nah, kenapa Sidin tak cinta lawan kita, sementara kita tidak pernah mendekat dengan Sidin, tidak pernah melaksanakan apa yang digawe Sidin. Kenapa hendak dicintai ulama, sementara apa yang disampaikan ulama tidak pernah kita amalkan. Kemudian hadis dari Utsman radhiyallahu anhu, awwalu man yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Artinya yang pertama-tama kali akan memberikan syafaat pada hari kiamat adalah para nabi. Jadi yang berhak memberikan syafaat pada hari kiamat yang pertama kali itu adalah para nabi. Kemudian para ulama. Nah, jadi para ulama juga dapat memberikan syafaat. Kemudian disusul oleh para syuhada, orang yang mati dalam keadaan berperang di jalan Allah. 36. Nah, ajan. Berarti cukup sampai di sini. Mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan tentang masalah ilmu ini karena masih panjang. Biar kita berbicara masalah keutamaan ilmu sehingga memotivasi kita untuk belajar ilmu, semakin haus akan ilmu. Di mana ada majelis kita hadiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dhail. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahmuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.